Alhamdulillah, jemaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Ta'ala. Malam ini telah disampaikan oleh Allah Ta'ala kita menunaikan puasa 18 Ramadan. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi nikmat kesehatan, kekuatan hingga dapat menyelesaikan puasa kita sampai hari. Kemudian esoknya juga Allah beri kita kekuatan kesehatan, kekuatan iman hingga dapat menyelesaikan sampai di akhir Ramadan. Sebelum kita mulai mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Muhammad Rizky Fadilah Al-Hafiz, alhamdulillah kita telah mengimami sholat isya secara berjamaah, nanti juga akan mengimam kita sholat tarawih. Sebelum kita mulai, kami sampaikan dulu tentang infak yang diterima pada 18 Ramadan berjumlah Rp349.000. Kami ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala yang telah berinfak. Mudah-mudahan apa yang telah diinfakkan diganjari Allah Ta'ala berlipat-lipat kali ganda. Alhamdulillah, buat jemaah sekalian, untuk pembayaran zakat fitrah telah dapat diterima dari tanggal 15 Ramadan yang lalu. Panitia pengumpul amil zakat Masjid Al-Ikhlas telah terbentuk dan siap menerima zakat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di masjid kita Al-Ikhlas yang hendak berzakat. Telah kita buka untuk kesempatannya sampai pukul ba'da sholat tarawih, dimulai dari 15 Ramadan yang lalu sampai di 28 Ramadan. Kita kasih batas waktu di 28 Ramadan, mengingat panitia pengumpul zakat akan mendistribusikan, menyalurkan kepada yang mustahil. Jadi mohon dapat dimaklumi buat kita bersama. Jadi kita tidak di malam takbiran, tetapi sebelum takbiran sudah kita distribusikan semua zakat fitrah termasuk fidyah. Mudah-mudahan informasi ini dapat kita maklumi. Lebih kurang yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil minna wal ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulih rahmah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adalah ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawamin mulkillah, amma ba'd. Bapak ibu orang tua kami, jemaah salat fardu isya dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hidayah, inayah, iman Islam, kemudahan, kegampangan dan keistiqomahan sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keistiqomahan kita, di mana siang melaksanakan ibadah puasa dan malam qiyam, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat sunnah tarawih. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa tuntaskan Ramadan tahun ini sampai selesai.
Dan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kita kesempatan agar kiranya kita tahun depan masih bisa menghirup udara Ramadan yang mulia ini. Tak lupa juga kita salat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Salah satu jalan terpintas, jalan tercepat untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW di akhir zaman semisal ini adalah dengan memperbanyak salat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah dengan sholawat akan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita. Maka kalau di dalam hati kita penuh kecintaan kepada Rasulullah, maka insya Allah nanti di yaumil mahsyar kelak di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Jadi jikalau kita di dunia ini hati kita penuh kecintaan kepada artis, kepada pejabat, kepada orang kaya, maka kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Tapi sebaliknya, kalaulah hati kita penuh cinta dengan orang-orang soleh, hati kita penuh cinta dengan aulia solihin, hati kita penuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Kita akan dikumpulkan dengan para aulia solihin, terlebih dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin di pertemuan pertama kita bahas tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa. Maka hari ini banyak orang Islam yang tak mampu melaksanakan puasa. Kenapa? Karena dalam dirinya bisa jadi ketika datang perintah puasa, imannya lagi dalam keadaan di luar. Iman sahabat naik turun, tapi iman umatnya akhir zaman keluar masuk. Maka dalam hadis Nabi SAW Nabi mengatakan, nanti di akhir zaman ada orang paginya beriman tapi sorenya kafir. Sebaliknya ada orang sorenya beriman paginya kafir. Kalau sahabat imannya naik turun, tapi kalau umat akhir zaman imannya keluar masuk. Maka di sini Allah pakai kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Karena orang yang betul, yang di dalam hatinya betul ada iman karena Allah dan Rasulullah, maka inilah yang akan mudah melaksanakan ibadah puasa. Lalu ayat selanjutnya ayat ma'dudan faman kana minkum maridun aw ala safarin. Di sini ada kerusuhan di ayat ini ada kerusuhan yang artinya keringanan untuk umat Islam boleh tidak melaksanakan puasa. Disebabkan apa? Karena maridun aw ala safarin. Disebabkan karena sakit. Tetapi dia boleh di dalam bulan puasa ini tak puasa, tapi tetap wajib di luar bulan Ramadan dia wajib qada. Lalu maridun yang dimaksud ayat ini, maridun yang bagaimana? Sakit yang bagaimana? Apakah demam sikit boleh tak puasa? Atau kepala mules, perut pusing boleh tak puasa? Terbalik ya. Kepala pusing, perut mules boleh tak puasa? Maka maksud ayat maridun di sini adalah orang yang sakit, seumpama sakitnya itu kalaulah dia sholat berwudu nggak bisa pakai air, tapi pakai tayamum. Ini yang dikatakan sakit yang boleh tidak puasa, cuma tetap bodoh. Itu dalam kitab At-Taqriratus Sadidah yang ditulis oleh Al-Hafiz Zaid bin Ibrahim bin Sumit, yang ditaklif oleh muridnya Al-Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Maf, ulama Madinah. Jadi bagaimana sakit yang kira-kira kalau sholat itu gak bisa kena air? Contoh demam tinggi, gak bisa wudhu ini pakai air. Kalau misalnya pakai air bisa lebih mudah, maka pakai tayamum. Ini satu contoh. Yang kedua, sakit ya kalau misalnya kita diopname, kan selang sana selang sini, impus sana impus sini. Ini kan tak bisa wudhunya pakai air kalau sholat, maka pakai tayamum. Tapi kalau hanya pening, takut kena asam lambung kalau puasa, ini gak percaya sama firman Allah. Sebab apa? Di ayatnya itu wa antasumu khairul lakum. Puasa itu sangat baik buat kalian. Ikut ta'lamun, jikalau kalian mengetahui. Ini boleh sakit ya nggak puasa, tapi tetap di luar bulan puasa ini wajib qada.
Lalu apa? Au ala safarin, yaitu orang yang sedang safar, perjalanan. Ini boleh juga nggak puasa, tapi tetap wajib qadha. Ini maksudnya agama Allah ini memberikan kerusuhan keringanan bagi orang Islam yang sakit tadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu safar. Safarnya apa? Safar yang perjalanannya jauh, yang lebih daripada 82 km, dalam riwayat lain 85 km. Jadi kalau misalnya ibu-ibu keliling beli belanja bahan-bahan kue ke Sagu, ke Sentral, keliling-keliling, lalu lemas nggak puasa karena safar, itu nggak termasuk safar itu. Ya, ini ceritanya safar perjalanan jauh, kan karena mau beli baju lebaran kan begitu toh. Ini yang 85 km. Dan safarnya tadi, perjalanannya tadi tidak ada unsur maksiat. Tidak ada unsur maksiat. Kita ambil kata mudik. Ke Siantar, ke Rantu, Batubara ini kan udah lebih 85. Lalu ketika kita mudik, ini lemas ini, gak kuat. Kalau kita masih kuat, afdolnya kita tahan sampai waktu berbuka. Tapi kalau udah lemas sekali, ini kalau kulanjutkan puasaku ini bisa jadi mudorot, bisa jadi pingsan, tak sadarkan diri, dan bisa membahayakan diri kita. Sedangkan kita bawa bekal, bawa barang yang banyak. Kalau saya pingsan tak sadarkan diri, bisa jadi barang saya diambil orang, dompet saya dicopet. Maka dia di sini dikasih keringanan oleh Allah untuk berbuka. Tapi juga tetap intinya qadha gitu. Jadi orang Islam, laki perempuan, intinya sudah balik dan punya akal, wajib puasa. Haram kalau nggak puasa. Haram kalau tidak puasa, kecuali untuk yang tadi sakit sama safar. Saya mau ke Siantar, Ustaz, mau ngapain? Jumpai cewek. Ini nggak termasuk, walaupun jauh ke Siantar. Kenapa? Karena ada unsur maksiat. Ini perjalanan yang nggak ada unsur maksiat. Sedikit saya bahas, ya. Saya minta waktu Pak BKM. Walaupun mungkin tahun semalam kalau tidak silap pernah saya sampaikan, atau udah pernah saya sampaikan detail di selesai pada tarawih. Ini mengenai qadha dan fidyah. Hari ini orang rasanya itu gampang kali di akhir zaman ini nggak puasa. Lalu mentang-mentang punya duit, dalam fidyah aja, fidyah. Kalau lah kayak gitu, yang paling ringan melaksanakan puasa itu orang yang punya duit lah, kan begitu. Punya duit nggak puasa dan fidyah nggak bisa. Jadi ada orang yang ketika nggak puasa, di luar bulan puasa tuh wajib qadha, dan ada juga nggak wajib qadha tapi cuma bayar fidyah. Ini kita mau bahas. Yang pertama adalah orang yang wajib qadha dan juga bayar fidyah. Ini dia nggak puasa Ramadan. Di luar bulan Ramadan dia wajib bayar qadha, dan dia juga wajib keluarkan fidyah. Siapakah itu orangnya? Yaitu orang yang ketika dia berbuka disebabkan karena takut akan keselamatan orang lain. Salah satu contoh, seorang wanita yang sedang mengandung atau menyusui. Dia yakin dirinya ini kuat, tapi dia ragu dengan janinnya atau anaknya. Lalu dia tidak berpuasa karena takut bayinya. Maka ini di luar bulan puasa dia wajib qadha, dan juga dia wajib bayar fidyah. Dua-dua dia laksanakan. Kalau saya kuat sebagai mamanya, tapi saya takut aja nanti anak yang di dalam perut saya ini takut kenapa-napa. Kalau saya ini kuat, tapi saya takut bayi saya, sebab saya lagi nyusui, takutnya nanti bayi saya kekurangan gizi. Gitu. Berarti kan takut akan keselamatan orang lain selain daripada dirinya. Maka di luar bulan Ramadan dia wajib qadha dan dia wajib bayar fidyah. Kalaulah dia nggak mau qadha, hanya bayar fidyahnya saja, maka qadhanya nanti akan Anda bertanggung jawab di akhir kalau tidak dibayar. Nah, lalu apa lagi? Menyelamatkan orang yang tenggelam. Contoh, ada orang yang tenggelam di sungai. Dia kan mesti kita selamatkan. Kalau kita pandai berenang kan gitu. Kalau nggak pandai jangan coba-coba kan gitu. Lalu kita tahu kalaulah kita nyemplung ke sungai pasti batal puasa kita. Kenapa? Karena sudah jelas air masuk ke hidung, air masuk ke telinga, kan begitu toh. Mohon maaf, air masuk daripada kubul dan
dubur. Sebab yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan minum, tetapi sesuatu yang masuk kepada 7 rongga yang terbuka. Jadi kalau puasa jangan kupil, jangan masukkan karbon bat, bulu ayam, kunci kereta, batal lagi puasa kita. Kalau korek kupingnya hanya sekedar di sini, telinganya ada daun telinga, itu tidak batal. Tapi kalau sudah masuk ke yang gelap itu batal. Kalau kupil hanya johirnya saja tidak batal, tapi kalau sudah sampai masuk ke dalam batal. Jadi yang batalkan puasa bukan hanya makan minum, tapi masuk kepada 7 rongga yang terbuka. Kerongkongan 1, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, kubul dan dubur. Kalau nyemplung ke sungai udah jelas masuk air semuanya. Kalau nggak kita selamatkan ini orang mati itu kelak, maka kita nyemplung ke sungai udah jelas batal puasa. Tapi kan karena orang lah, ini wajib kita qada dan juga wajib bayar fidyah. Adapun orang yang wajib qada nggak wajib fidyah. Kalau tadi kan wajib dua-dua, ini dia wajib qada aja, tapi nggak wajib bayar fidyah. Ini adalah orang yang takut akan keselamatan dirinya. Contoh, sama juga kayak wanita hamil. Wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui. Ini wajib qada. Misalnya nih, dia kenapa ibu nggak puasa? Iya, takut lemas. Kan gitu. Saya lagi hamil. Dia takut akan keselamatan dirinya dan bayinya, dua-dua. Kalau tadi kan akan bayinya saja. Ini dua-dua. Kalau ini terjadi, maka wajib qada, fidyah nggak sah. Kalau tetap fidyahnya dikeluarkan, fidyahnya tadi nggak ada arti apa-apa. Sebab apa? Dia hanya wajib qada. Lalu apa? Orang yang pingsan, apalagi kumat penyakit ayamnya yang apa tuh? Tiba kejang-kejang atau kesurupan. Ini kalaulah pendapat Imam Romli, kalaulah pingsannya itu sampai 1 hari, itu batal puasanya. Kumatlah penyakit ayam yang sampai 1 hari, batal puasa. Pingsan sampai 1 hari, batal puasa. Tapi kalaulah pingsannya tadi hanya sebentar, itu tidak batal. Tidak batal. Tapi pendapat Imam Ibnu Hajar, sebentar pun juga membatalkan puasa kalaulah pingsannya dibuat mabuknya, pitamnya dibuat-buat. Contoh apa? Gak ada kerjaan, siang-siang korban keliling-keliling itu sih tidak sampai puyung, lemas, pingsan. Ini kan sengaja nih dari penyakit. Ini walaupun sebentar dia pingsan, batal. Dan ini wajib qada, nggak wajib bayar fidyah. Lalu ada orang yang wajib fidyah tapi nggak wajib qada. Di bulan puasa dia nggak wajib puasa. Lalu di luar bulan puasa dia juga nggak wajib qada puasa, tapi dia wajib bayar fidyah tok. Bagaimana orangnya? Yaitu orang yang sakitnya itu tidak ada harapan sembuh. Bagaimana saat kita nggak ada harapan sembuh ini? Stadium akhir lah kita bilang ya, divonis dokter ini udah gak ada harapan sembuh, udah komplikasi. Atau orang yang sudah sangat tua, yang sudah uzur, ya, yang sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi, udah hanya berbaring di tempat tidur, udah pikun, udah lupa lah semua. Ini boleh dia tidak puasa, gak ada kewajiban dia puasa, gak ada wajib juga qada, cuma kita wajib bayar fidyah. Kalau kita punya orang tua yang sudah tua, tak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa terbujur kaku di atas tempat tidur, jangan kita paksa pula wajib pak puasa, pak dosa begini. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain, mungkin pun tak ingat pun lagi dia enggak sama nama anaknya kan begitu. Namanya sudah usul dan dia nggak ada wajib qada. Tapi kita keluarkan, kita sebagai anak yang punya orang tua yang model begitu, keluarkan untuk bayar fidyahnya. Lalu ada orang yang nggak wajib puasa, nggak wajib qada dan juga nggak wajib bayar fidyah. Siapakah itu? Orang gila, yang kira-kira gilanya tadi nggak ada harapan sembuh. Ada orang gila yang ada harapan sembuh, ada orang gila yang nggak ada harapan sembuh. Yang ada harapan itu kan sekarang banyak tuh youtuber tuh yang nangkap ODGJ ya.
ditangkap, direhab, alhamdulillah bisa sembuh. Tapi ini yang gak ada harapan sembuh. Biasanya orang gila yang gak ada harapan sembuh, mohon maaf, orang gila yang ditelanjang gak pakai busana. Nah, kalau itu udah gak ada harapan sembuh lagi tuh. Itu gak wajib puasa, gak wajib kodok, dan gak wajib juga keluarkan fidyah. Maka jadilah orang gila kalau mau enak. Ada yang mau? Tidak ada. Nah, jadi agama ini ada aturannya. Agama ini memberi kemudahan, keringanan, keruksuan, tapi jangan mudahkan. Jangan sikit-sikit bayar fidyah, sikit-sikit bayar fidyah, waduh tak sah, tidak sah. Dan sedikit saya bahas, kalaulah zakat itu tetap 2,7. Tapi kalau NU kemarin hasil daripada Bansul Masail guru kita di Jawa, mereka keluarkan 2,75. Tapi kalau kita pun mau 2,7 tetap sah. Kalaulah pakai uang, tetap pakai mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu 3,8. Kalau fidyah itu 0,7 on dikalikan per hari kalau pakai beras. Tapi kalau mau dia bayar pakai uang, itu takarannya nggak bisa 0,7, tapi mesti 1,9. Kita kenapa lah jadi 2 kilo. Jadi kalau misalnya mau bayar pakai beras mengikuti mazhab Imam Syafi'i 7 on kali berapa hari. Kalau mau bayarnya pakai uang berarti pakai pendapat Imam Hanafi yaitu 1,9 atau kita dapatkan 2 kilo. 2 kilo dikali dengan 15.000 harga beras. Berapa? 60.000 dikalikan 1 bulan penuh tak puasa. Mungkin yang orang tuanya mungkin ada yang sebujur, berarti berapa? 6 kali berapa? 1 hari 60.000 kali 30 hari berarti 1.800.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.